nanti utamanya Pak Lurah Harjo, Pak Menteri Prakoso yang bisa paling fasilitas untuk kepentingan umum Tonggo Desa Parangkedang. Juga konco-konco kepala desa yang tidak kami sebutkan yang pada hari ini, juga perangkat desa, potan tidak ada yang hadir, ketua untuk masyarakat, juga PPL Mbak Ingrid yang dia diri Mbak Mia sama Mbak Iki atau pun Rawai pun, dan mudah-mudahan dekat perawan ini. Amin. Yang kita nantikan sahabatnya diambilkan nanti, amin. Allahumma amin. Yang pertama saya sampaikan selamat datang, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya atas undangan kami. Yang kedua, mohon maaf manakala kami bersama dengan keluarga besar kami di pemerintah desa Kertarejo memfasilitasi tempat maupun beranda yang lain kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf. Yang selanjutnya terkait dengan beberapa isu yang terjadi di masalah pertanian di lingkungan kita, dengan beberapa dinamika kendala yang ada, baik dari fasilitas saluran irigasi sampai juga aliran airnya yang tersendat-sendat sehingga banyak keterlambatan di dalam tata kelola pertanian. Bahkan 1, 2 dan beberapa di lingkungan kita masih ada yang olah lahan dan masih nanam. Untuk itu mari nanti untuk membahas isu-isu yang sedang update, ya, sedang bikin di pertanian. Beberapa tadi disampaikan, yang pertama yaitu masalah hama yuyu yang mengganggu kalau Desa Wangunrejo itu sudah bertahun-tahun memang melaporkan adanya serangan yuyu. Jadi tidak hanya tahun ini sudah melaporkan. Kemarin Pak Lurah dari Pak Budi Handoyo di kelompok Triutomo juga sudah melaporkan, Pak Lurah. Tahun kemarin kita juga sudah dilaporkan tentang hama yuyu. Namun demikian, untuk masalah yuyu nanti karena di sini ada ahlinya atau pengamat hama, untuk lebih detail atau lebih lanjut nanti biar nanti Mbak Ii selaku pengamat hama yang menyampaikan masalah regulasinya seperti apa, ataukah ada pestisidanya yang dari bantuan dari lab atau bagaimana, nanti biar Mbak Ii yang sudah berkoordinasi dengan lab Temanggung Pak Lurah. Jadi akhirnya saya menambahin saja. Kemudian isu yang kedua adalah masalah waktu kurang lebih 25 sampai 30 hari. Nah, dari berjalannya waktu itu dia akan mencari makan sebagaimana mestinya, dan dia anaknya itu akan, kalau dari segi hama di tanaman padi, memang yuyu itu bukan hama utama di padi. Yang merupakan hama utama itu ada sundep, ada worm batang coklat, ada kresek atau godong yang laras itu, dan ada walang sangit termasuk keomas. Tapi hama yuyu memang belakangan ini jadi hama potensial, karena pertama adalah merusak tanaman padi. Itu 1 ekor yuyu bisa merusak 1-5%. Jadi kalau yuyu anaknya banyak, populasinya tinggi, berarti tanaman padi yang akan dirusak juga akan semakin banyak. Maaf Ibu, kami dari tim Kabar Jateng mau wawancara dengan Ibu terkait pendampingan dan arahan untuk masyarakat tani terkait untuk mengurangi hama yuyu di Kecamatan Banyurip.
Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya perkenalan terlebih dahulu nih Pak nih. Nama saya Wahidatul Jamalia. Nah, saya di sini di Kecamatan Banyurut, Kabupaten sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan, baik itu tanaman maupun hortikultura. Terkait pengendalian hama yuyu dengan adanya kegiatan ini, kami selaku petugas mengapresiasi penuh acungan jempol kepada para kades dari beberapa desa yang kaitannya di sebelah kidul. Semoga nanti dengan adanya musyawarah yang bersifat insidental ini nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal, terutama di pengendalian hama yuyu, bahwa sebisa mungkin pengendalian dilakukan secara gerakan pengendalian massal. Karena kalau hanya sepetak atau dua petak itu akan mengikuti aliran air dan populasinya nanti untuk pengendalian hama yuyu tersebut bisa mengendalikan menggunakan pestisida baik itu kimia maupun alami dan ramah lingkungan. Dan yang saya dengar tadi itu untuk hama yuyu tersebut bukan termasuk hama yang utama, maka dari pemerintah itu belum dianggarkan, itu betul? Betul Pak, karena hama yuyu itu sebenarnya yang tadinya itu bukan hama, hanya serangga pengganggu, itu bukan semata-mata memakan tanaman padi, tapi hanya merusak 1-5% tanaman padi. Yang utama hama yuyu itu akan merusak jaringan irigasi kepertanian. Memang tidak ada anggaran pestisida khusus untuk hama yuyu karena hama utama bukan merupakan hama utama tanaman padi. Ya. Dan tadi diterangkan sama Ibu katanya untuk mengurangi hama yuyu bisa dipakai dengan cara itu apa tadi, aking atau nasi basi itu gimana Ibu? Itu sebagai umpan saja Pak, nanti ditambah dengan jenis pestisida, baik itu pestisida kimia maupun pestisida yang alami. Nanti ditempatkan di saluran air atau di setiap lubang aktif masuknya yuyu tersebut di sepanjang pembentang sawah. Dan harapan Ibu untuk masyarakat untuk menangani atau menanggulangi hama yuyu ke depannya, ini pesan-pesan untuk masyarakat gimana ini? Pesannya terutama yang pertama adalah masyarakat harus kompak dalam pengendalian hama ya secara umum maupun khususnya hama yuyu, karena kalau masyarakat tidak kompak semua tidak bisa berkelanjutan. Pesannya bagus masyarakat dari suara hati nurani dari bawah segera ada tindakan langsung, baik itu preventif yang lebih baik dibanding sudah ada serangan baru melaporkan. Siap, terima kasih. Monggo Pak Haji, terkait hama yuyu ini gimana, tadi udah dibahas sama ibu-ibu PPL juga yang ada di Banyurep ini Pak Haji. Kami sampaikan bahwa yang pertama Banyurep itu ada 24 desa, 3 kelurahan. Nah, dalam organisasi kita dibagi golongan-golongan, ada golongan tengah, golongan wetan, golongan kulon. Nah, kenyataan yang ada kaitan dengan masalah MT1 masalah pertanian, tanam satu, ini warga mengeluh kaitan dengan hama yuyu. Hama yuyu sebetulnya bukan hama itu ya, karena dia hanya perusak saja. Dengan munculnya ribuan yuyu, masyarakat ketika tanam batang-batang tanaman itu dilolosi yuyu, sehingga banyak sekali, kurang lebih bisa 50% habis, sehingga ada nanjangi. Yang kedua, kaitan dengan masalahnya program Simuruk yang mana itu ada revitalisasi bendung putri. Terkait yang tersebut, ketika alir tidak mengalir ataupun aliran kecil,
ataupun tidak ada hujan karena ada hama yuyu. Yuyu itu katakanlah habitatnya di tanah-tanah hingga berobodi pematang-pematang itu. Ketika tidak ada hujan, sehari nyemplung, sehari habis. Karena yuyu itu berobodi pematang-pematangnya. Hingga petani berkeluh, dan imbas dari itu atau masalah yang muncul biasanya nanti ketika mulai madun pertama cukupnya orang yang berakai dan biaya operasional untuk itu tidak sesuai dengan pendapatan yang ada. Tadi ini Pak, yang saya dengar dari Ibu PPL kan untuk yuyu itu atau kepiting itu bukan termasuk hama utama, dan di pemerintah itu belum ada anggaran. Itu tanggapan dari Pak Lurah Aji yang termasuk mewakili Pak Lurah di Kecamatan Banyurip ini gimana Pak? Oh iya, tadi ada tanggapan itu sebenarnya bukan hama, hanya binatang perusak ya, memang betul. Dan tadi disampaikan kait anggaran, saya apresiasi kepada PPL Banyurip yang ada pada saat ini, dia akan menyampaikan kepada dinas terkait untuk diteruskan bila mana nanti tidak ada bantuan-bantuan usaha mereka. Harapan saya berhasil, nanti akan kami distribusikan. Kalaupun tidak, sebetulnya dana desa itu mutlak bisa kok. Asal di situ kita berpedoman kepada kita RPJM Des-nya waktu itu, dan kebetulan ada, dan saya rasa tidak melanggar, hanya mungkin kesepahaman konsep-konsep kepala desa tidak sama, tidak ada kesepahaman, tidak salah kalau anggaran desa untuk bisa. Dan mungkin dari pandangan Pak Lurah Aji itu hama yuyu itu bisa dibilang itu betul-betul hama yang merugikan petani atau gimana ini Pak? Iya Pak. Bahkan warga kami ada yang yuyu itu karena saking banyaknya masuk ke rumah, ada yang kejabet itu sakit, dan ada juga yang kena arit waktu mau membabati galang itu karena untuknya itu apa sih? Sarangnya itu. Sarangnya ya. Itu kalau kering keras waktu berarti hingga ketika mau babat galang kok meset kan. Nah, itu kena. Dan banyak lagi kerugian akibat dari ini binatang yuyu itu. Dan harapan Pak Aji untuk warga dan desa-desa sekitar untuk mengajak atau mengurangi hama yuyu, harapannya gimana Pak untuk saya berharap kalau bisa konco-konco yang satu aliran nanti ada semacam germas pegedal itu. Karena kalau hanya pokongan saja ataupun boro saja ataupun sekawak bahkan pengorjo saja, nanti yuyu itu binatang yang cepat sekali kembang biaknya, pindahnya cepat sekali, bisa melalui air, bisa jalan kaki dan lain sebagainya. Nah, harapan saya ada kerja untuk di lingkup desa Palanggedang terdekat ini ada 8 desa. 8 desa mulai dari Pakir, Mboro Kulon, Mboro Wetan, Tegalrejo, Bengkawarejo, Popongan, Pangrejo, Surejo. Terima kasih Pak. Dan